Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD akan memaparkan materi mengenai silabus pembelajaran. Sebelum ke pemaparan materi, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Nur Amaliah dengan NIM 2000923 dan nomor absen 7. Selanjutnya ada Kori Rahma Aulia dengan NIM 2004217 dan nomor absen 17. Dan yang ketiga ada Siti Nur Fatimah dengan NIM 2004291 dan nomor absen 19. Dan anggota terakhir ada Dea Nur Hafifah dengan NIM 2004372 dan nomor absen 22. Oke teman-teman semua, selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian silabus. Silabus berasal dari bahasa Latin yaitu silabus yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, dan isi buku. Menurut Komarudin tahun 2000 nomor 239. Nah, istilah silabus ini digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum yang berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang ingin dicapai, serta pokok-pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya, ada pengertian silabus menurut Muslih pada tahun 2007. Beliau mengatakan bahwa silabus merupakan salah satu produk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berisikan garis-garis besar materi pembelajaran. Sedangkan menurut BNSP pada tahun 2006 mengatakan bahwa silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Yang selanjutnya ada manfaat dari silabus. Pada dasarnya, silabus merupakan acuan utama dalam suatu kegiatan pembelajaran. Beberapa manfaat dari silabus diantaranya adalah, yang pertama, sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan juga pengembangan sistem penilaian. Manfaat yang kedua, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu program pembelajaran. Yang ketiga, sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Dan manfaat yang terakhir, dokumen tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Nah, untuk guru, silabus ini bermanfaat sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Materi selanjutnya ada pedoman silabus. Setelah mengetahui apa itu silabus dan manfaat dari silabus, selanjutnya ada pedoman penyusunan silabus. Lalu, apa saja sih pedomannya? Yang pertama, ada kompetensi yang direncanakan harus konkret, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, isinya yang sederhana dan juga lebih fleksibel. Yang ketiga, pengembangannya bersifat utuh, menyeluruh, dan juga jelas pencapaiannya. Yang keempat, harus terdapat koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar nantinya tidak mengganggu jam pelajaran yang lainnya. Selanjutnya, saya Dena Rafifah dengan NIM 2004372 dengan nomor absen 23 melanjutkan pembahasan yang akan dibahas, yaitu landasan pengembangan silabus. Landasan pengembangan silabus adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 17 Ayat 2 yang berbunyi, sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan. Dan yang kedua, pasal 20 yang berbunyi, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, mari kita bahas prinsip-prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus, perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus ini, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Departemen Nasional pada tahun 2008. Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ilmiah.
Prinsip ilmiah ini menyatakan bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Mengingat, silabus berisikan garis-garis besar isi atau materi pembelajaran yang akan dipelajari peserta didik, maka materi atau isi pembelajaran tersebut harus memenuhi kebenaran ilmiah. Untuk itu, dalam penyusunan silabus disarankan melibatkan ahli bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran, agar materi pembelajaran tersebut memiliki validitas yang tinggi. Yang kedua, ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi memberikan arahan bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan juga urutan penyajian materi dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan juga spiritual peserta didik. Prinsip relevansi ini juga mendasari pemilihan materi, strategi, dan juga pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, penetapan waktu, pertimbangan pemilihan sumber, dan juga media pembelajaran, serta strategi penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga, prinsip sistematis. Prinsip sistematis memberikan arahan bahwa penyusunan silabus hendaknya bersifat sistemik dan sistematik. Jika silabus dipandang sebagai sistem garis besar program pembelajaran bersifat sistemik, komponen silabus hendaknya bersifat sinergis dalam pencapaian kompetensi dasar. Jadi, komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi, karena silabus pada dasarnya merupakan suatu sistem. Oleh karena itu, dalam penyusunannya harus dilakukan secara sistematis. Kompetensi dasar hendaknya menjadi acuan dalam pengembangan indikator, materi standar, penentuan waktu, pemilihan sumber, dan media pembelajaran, serta standar penilaian. Yang keempat, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi memberikan arahan bahwa dalam pengembangan silabus terjadi hubungan antara konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan instrumen penilaian bersifat searah dalam rangka pencapaian standar kompetensi. Yang kelima, prinsip memadai. Prinsip ini memberikan arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, prinsip aktual dan kontekstual. Prinsip ini memberikan arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu teknologi yang terwujud dalam realitas kehidupan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di tengah perkembangan masyarakat dan iptek. Kontekstual berarti pengembangan silabus hendaknya sesuai dengan konteks zaman dan kehidupan peserta didik. Pengalaman yang dirancang dalam silabus hendaknya menggunakan situasi hidup real yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan peserta didik. Yang ketujuh, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini memberikan arahan bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik, pendidik, lingkungan belajar, serta dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat, juga satuan pendidikan setempat. Silabus hendaknya disusun secara fleksibel sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik dan juga masyarakat. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, prinsip menyeluruh. Prinsip ini memberikan arahan bahwa pengembangan indikator silabus hendaknya mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kompetensi kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Selain itu, idealnya sesuai juga dengan pengembangan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Prinsip menyeluruh ini perlu diletakkan dalam pencapaian kompetensi sebagai pencerminan pengetahuan, nilai, sikap, dan perbuatan, serta terwujudnya dalam berbagai kecakapan hidup. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tahapan pengembangan silabus. Tahapan pengembangan silabus ini terdiri dari 8 tahapan. Adapun tahapan yang pertama yaitu menentukan identitas silabus. Menentukan identitas silabus terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Langkah yang kedua yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Sedangkan standar kompetensi yaitu deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Lalu, tahapan yang ketiga yaitu mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran. Materi pokok atau pembelajaran ini merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Jenis materi pokok ini bisa berupa fakta, konsep, prinsip,
prosedur, atau keterampilan. Lalu, tahapan yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan bentuk atau pola umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada dua kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan, yaitu kegiatan tatap muka dan kegiatan non-tatap muka. Yang pertama, kegiatan tatap muka ini biasanya dalam bentuk interaksi langsung antara guru dengan peserta didiknya. Misalnya ini seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, kuis, tes, dan lain-lainnya. Lalu kemudian yang kedua, kegiatan non-tatap muka. Nah, kegiatan non-tatap muka ini merupakan kegiatan yang bukan interaksi antara guru dengan peserta didik. Contohnya itu seperti mendemonstrasikan, mempraktikkan, mensimulasikan, dan eksperimen. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi langsung antara peserta didik dengan guru, atau peserta didik dengan peserta didik lainnya, lalu peserta didik dengan lingkungannya, dan peserta didik dengan sumber belajar. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik agar dapat melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai KD. Dan yang ketiga, yaitu menentukan kegiatan pembelajaran harus sesuai hierarki konsep materi pembelajaran. Tahapan yang kelima yaitu merumuskan indikator pencapaian. Kompetensi indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian dengan menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional pada KD benar-benar terwakili dan teruji akurasinya pada deskripsi yang ada di kata kerja operasional indikator. Tahapan yang selanjutnya yaitu penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian ini merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Tahapan yang ketujuh yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Lalu, tahapan yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Nah, penentuan sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk lebih jelasnya berikut merupakan format silabus. Silabus dapat dituliskan melalui format kolom atau tabel seperti yang dilihat pada gambar, yang mana komponen-komponen dalam silabus dikategorikan di dalam tabel-tabel.
Selanjutnya adalah format uraian. Format uraian ini di mana komponen-komponen yang harus ada dalam silabus yang merupakan data-data yang diperlukannya harus diuraikan satu persatu. Nah, dapat dilihat di sini contoh silabus yang mana penulisannya menggunakan format kolom. Baik, yang pertama ada identifikasi, yang mana terdapat identitas sekolah, yaitu nama SD, SD suka-suka, mata pelajaran matematika, kelasnya yaitu kelas 4 semester 1. Kemudian ada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang mana disingkat SK dan KD. SK dan KD ini harus dituliskan, di mana SK dan KD sudah ditentukan dari BNSD yaitu Badan Nasional Standar Pendidikan. Selanjutnya setelah SK dan KD ada mengidentifikasi materi pokok. Lalu selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yang dimana apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Lalu di sini ada indikator. Setelah itu ada penilaian. Nah, penilaian apa yang akan dilakukan dan untuk mencapai standar kompetensi. Selanjutnya adalah penentuan waktu untuk menyampaikan materi. Lalu ada sumber belajar. Sumbernya bisa dari buku atau dari manapun yang bisa kita pilih. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.